Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bincang santai bola episode ke-34. Kita sedang berada di Surabaya, tepatnya di Pakuwon Trade Center. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu pelatih lokal asal Surabaya dengan nama Coach Ferry Rizky, yang biasa dipanggil, kalau saya sih kenalnya Coach Ferry. Nah, tapi kalau di lain mungkin dipanggilnya Coach Rizky. Ya, Ya gimana betul begitu. Banyak orang kalau di Surabaya ya banyak yang kenal dengan Coach Ferry. Coach Ferry. Tapi kalau di luar Surabaya juga ada yang panggilnya Rizky karena di beda tempat ya kadang orang kalau zaman sekarang suka manggil nama depannya aja Iya. Ferry atau nama belakangnya aja Rizky ya. Siap. Gimana ini kabarnya Coach Ferry? Lama kita tidak jumpa ya. Berapa lama sudah ini kita tidak ketemu ya? Hampir setahun. Lebih kalau kita Lebih ya? Luar ada biasa. terakhir kita di Cirebon ya Bang ya. Kita di Cirebon ada turnamen Cirebon Blispi ya? kalau nggak salah ya. Blispi. Blispi kita Blispi ketemu. itu kita terakhir di Cirebon itu kalau nggak salah 2021 atau 2022 Pak. Ya, antara itu pokoknya pas zamannya corona lah kalau nggak salah itu. Itu kalau sampai sekarang 2 tahun 3 tahun lah ya. Lumayan juga kita tidak ketemu ya. Padahal kita Dekat. deket juga sebenarnya Dekat. kalau saya lagi di Kalimantan ya kan. Saya Cuman kan di Samarinda, cuma abang kan posisinya di Balikpapan. cuman jarang ketemu. Makin nih. Makin makmur. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Tapi ngelihat saya ada perubahan nggak Bang untuk lebih kecil atau ngelihat Kayaknya enggak deh. Masih lebih gitu ya? besar. Tapi sebenarnya saya ini Bang Program kah? sudah program Bang. Sudah program. Jadi kalau dilihat dengan foto-foto saya yang dulu yang waktu di Cirebon, sekarang sudah beda Bang. Bisa nanti kalau abang waktu ini Cirebon ada foto-foto kan, bisa Nanti kita lihat ya. Oke, jadi Coach Ferry ini asli produk lokalnya Surabaya ya. lokal Surabaya. Produk lokal Surabaya. Mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu apa sih latar belakang Coach Ferry ini sebelum dia betul-betul terjun dalam sepak bola, dan terakhir kemarin beliau ini megang Rans Nusantara Elite Pro U16 ya, usia 16 tahun. Tapi sebelum kita bahas masalah Elite Pro-nya yang dengan Rans, kita coba bahas gimana sih asal muasalnya kok kenal dengan sepak bola itu? Pernah main bola kah atau tiba-tiba jadi pelatih gitu Bang? Mungkin bisa diceritain sedikit lah. Dulu Bang, waktu saya 2005 ketika saya usia 10 tahun lah, saya baru berkecimpung di SSB yang dulu itu di Mitra Surabaya Bang. Mitra Surabaya. Mitra Surabaya. Siap. Dulu sebenarnya belum di Mitra Surabaya Bang. Saya dulu di ikut Askring. Ada komunitas wartawan di Surabaya ini, Askring. Asal keringetan. Asal Namanya, keringetan. Iya. Askring. Betul. Saya pertama mengikut diajak sama teman saya. Asal mulanya saya bisa masuk ke Mitra Surabaya itu ya semula dari situ Bang. Kita latihan, diajak terus waktu itu rutin itu saya usia 10 tahun 12 tahun diajak main pun itu sama senior waktu itu. Masih akhirnya ada namanya almarhum Bang. Beliau juga yang merekrut saya, yang ngajak saya untuk ke Mitra Surabaya itu ada namanya almarhum Pak Eko Prayogo. Beliau wartawan senior juga di Jawa Pos. Kebetulan saya juga pelatih Mitra Surabaya itu almarhum juga dia Bang. Dia orang Medan. Pelatihnya Mitra Surabaya. Mitra Surabaya pelatih saya dulu juga namanya Sabarudin Nasution. Dia sudah almarhum juga. Dia guru saya juga. Yang buat saya bisa termotivasi untuk menjadi pelatih ya dari beliau-beliau itu juga. Bergerak bisa saya jadi pelatih. Asal mulanya saya bisa jadi pelatih didorong sama beliau-beliau. Umur berapa itu Bang? Pertama kali ngelatih bola itu umur berapa? Umurnya waktu itu saya 18 tahun sudah belajar melatih bola. Oke, 18 tahun. 2013
2013 tuh saya baru 18 tahun. Kurang lebih aja kita ini berarti. Saya 17 tahun 2013. Ya. Jadi Iya. waktu saya berkecimpung di sepak bola untuk melatih itu asal mulanya selepas dari Mitra, saya memutuskan bahwa saya tidak bermain bola lagi, saya belajar melatih. Tapi begitu saya belajar melatih, saya lepas dari Mitra, saya mandiri, Bang. Bahasanya kita mandiri. Oh, di kampung kah atau nyari tim? Enggak, jadi waktu itu kita ke ini, Bang. Kayak bahasanya sekarang privat lah, Bang. Oh, privat. Oke. Kalau zaman dulu itu latihan tambahan. Latihan tambahan. Tapi sekarang model kerennya privat. Ya. Lebih keren. Oke, saya potong dulu nih, Bang, sedikit. Itu Abang memutuskan jadi seorang pelatih di umur 18 tahun. 18 ya kan, tahun. 18 tahun. Nah, biasanya yang pernah saya podcast itu biasanya dia memutuskan jadi pelatih itu karena cedera atau memang sudah tidak mampu lah untuk jadi pemain bola. Nah, Abang itu kemarin seperti apa gitu? Saya cedera, Bang. Cedera waktu juga? Itu, ya, cedera. Oh. Kebetulan posisi saya kiper dulu, Bang. Oh, kiper. Dulu saya kiper. Siap. Posisi saya dulu kiper. Jadi setelah saya kena lutut, bahasanya dulu, aduh saya kena lutut, bukan kayak sekarang ya, ACL atau keni. Dulu saya kena lutut. Nah itu pun juga mungkin kesalahan saya juga bisa cedera lutut itu ya mungkin ini nanti buat motivasi pemain-pemain muda yang saat ini ya. Iya. Ya, saya dulu sering begadang, Pak. Oh, okay. Sering begadang. Nah, saya dulu usia kena lutut itu 2010, Pak. 2010 berarti saya 15 tahun? 15 tahun. Okay. 15 tahun sudah kena lutut saya. Kena lutut, tapi dalam masa penyembuhan itu saya 2 tahun. Oh, okay. Waktu itu kenanya saya di Askring, latihan Askring. Tapi dari pihak Askring seperti almarhum dan lain senior-senior membantu saya untuk menyembuhkan. Zaman dahulu, Bang, ya. Jadi 2 tahun saya penyembuhan dan itu pun alhamdulillah dengan saya ngelihat YouTube, ngelihat apa, saya terapi untuk sendiri, alhamdulillah saya bisa sembuh. Nah itu awal mulanya saya berhenti menjadi pemain bola dan saya meneruskan menjadi pelatih. Tapi ada satu, Bang, saya tidak mau menjadi pelatih kiper waktu saat itu. Jadi saya memutuskan saya mau ingin belajar. Iya. Jadi pelatih untuk melatih anak-anak pada pelatih kamu. Jadi tidak mau melatih untuk kiper. Jadi kalau saya mau memutuskan jadi pelatih ya saya harus mempelajari pelatih untuk yang anak-anak. Nah, tadi Abang bilang di umur 18 tahun ya memutuskan untuk jadi pelatih. Nah, sementara, Bang, kalau berdasarkan statistik lah ya, statistik atau pengalaman yang lain-lain, umur segitu kan lagi labil-labilnya. Ya. Nah, yang memotivasi Abang itu siapa sih? Kok mau jadi pelatih bola? Padahal umur 18 tahun ya kan, masih bisa cari kegiatan yang lain. Tapi kenapa kok malah milih jadi pelatih sepak bola? Apa sih yang dibilang sama orang yang memotivasi Abang untuk jadi pelatih? Dan kenapa gitu ya kan? Malah memutuskan untuk jadi pelatih yang ibaratnya apa ya? Kalau dibilang yang gajinya itu nggak seberapa ya kan? Betul. Skala sepak bola masalahnya ya. Kalau saya untuk memotivasi saya untuk menjadi pelatih pertama dulu ya, terutama buat almarhum itu tadi, Bang, untuk memotivasi saya. Beliau itu selalu bilang, suatu saat kalau kamu nggak jadi pemain bola, dan kamu menjadi seorang pelatih, kamu sudah punya bekal untuk situ. Nah, di 2013 saya memang benar-benar sudah belajar melatih, ya kan? Belajar melatih. Ya, dulu masih belum kayak sekarang, Bang. Lisensi kita belum punya, belajar aja. Saya belajar terus. Apa yang saya dapat di SSB saya dulu atau di Mitra Surabaya itu saya terapkan waktu saya melatih anak-anak. Jadi ya dengan berjalannya waktu saya awal mulanya ya nggak bisa malu atau apa, tapi kita untuk belajar terus. Nah, akhirnya saya
percaya diri bahwa saya bisa jadi pelatih. Oke. Dan sampai sekarang ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah, di samping itu juga saya masih ada orang yang selalu memotivasi saya, jadi panutan saya, khususnya di Surabaya sendiri ini ada. Beliau juga sampai saya bisa sampai kayak sekarang tanpa adanya beliau yang selalu nasihatin saya, yang selalu mengarahkan saya, yang ada beliau sampai sekarang. Alhamdulillah beliau masih mensupport. Boleh disepil. Boleh Bang. Jadi beliau ini namanya Pak Budi Gares. Oh, Pak Budi. Jadi Pak Budi Gares ini orang yang selalu membimbing saya ketika saya lagi nggak mood untuk melatih, lagi malas-malasan ya. Lagi malas-malasan. Jadi 2017 saya mendirikan bisa dikatakan akademi ya. Itu namanya SFA. Apa itu? SFA itu singkatannya Surabaya Football Academy, Bang. Oke. Itu lokasinya di Surabaya. Waktu itu 2017 saya mendirikan. Habis itu saya dengan berjalannya waktu kurang lebih setengah tahun lah, Bang. Akhirnya ada miskomunikasi sama manajemen lah, terutama partner untuk melatih atau apa. Nah di situ saya sudah mendirikan itu, akhirnya saya kenal sama beliau namanya Pak Budi tadi. Oh, di situ kenal dengan Pak Budi. Akhirnya berjalan lagi di SFA itu tadi, berjalan lagi sampai akhirnya saya memutuskan ada miskomunikasi dualisme lagi di tahun 2018, Bang. Oke. Nah di tahun 2018 itu saya benar-benar sudah totalitas berkecimpung 100% sampai saat ini di dunia kepelatihan. Kalau boleh tahu ini sekarang lisensinya apa ini, Bang? Alhamdulillah, Bang. Iya. Masih belajar di lisensi B. Wih, luar biasa. Sudah di B ya? Wah, itu perjuangan yang luar biasa, itu bisa sampai di level B. Bentar lagi A Pro, lumayan lah ya. Sudah doakan saja, Pak. Insya Allah bisa. Kalau kita ya namanya proses ya, kita harus percaya sama proses. Waktu masih di SSB nih, Bang, mungkin apa sih kendala-kendalanya yang dihadapi, yang biasa dihadapi, yang pernah dihadapi, dan menyelesaikannya itu seperti apa? Mungkin ya dosa yang ya singkat-singkat aja lah, Bang. Kayak misalnya kalau di SSB itu yang lebih rawan itu masalah pencurian umur, terus itu pemain-pemain kita diambil, itu kan sering. Nah itu biasanya Abang dulu waktu di SSB itu seperti apa mengatasinya gitu? Waktu saya main apa saya sudah pegang tim? Pegang tim lah. Oh, pegang. Waktu masih pegang. Kalau saya pribadi, Bang ya, kalau pencurian umur, ibarat ya kita tahulah sepak bola ini seperti apa. Apalagi orang tua yang berambisi, dia punya potensi, anak saya harus ini. Jadi sudah rahasia umum. Oke. Sudah bukan rahasia lagi. Ya bukan rahasia umum lah. Nah, jadi di Indonesia, khususnya di Indonesia, Bang. Di Indonesia sudah hampir mayoritas pemain-pemain Indonesia banyak juga yang ibarat pencurian umur. Nah itu pun juga dikembalikan lagi sama orang tua sama anaknya. Tapi saya tidak bisa berkata-kata banyak untuk membahas itu karena saya dulu pernah ngalami sama pemain saya juga, tapi itu masa lalu. Dan sekarang saya belajar bahwa pencurian umur itu tidak baik. Sesuatu hal yang salah. Siap. Untuk pemain kita nih, misalnya kalau dicomot gitu sama orang gitu, itu sikap Abang itu seperti apa dulu? Ya kalau dulu, Bang, kita lihat dulu. Apalagi kita waktu pertama kali kita pegang tim. Ya kita jengkel ya, bahasanya orang Surabaya, mangkal. Oh, mangkal. Tapi itu semua saya belajar dikembalikan lagi sama wali murid lagi, Bang. Wali murid sama anaknya. Nah, kenapa kok wali murid ini bisa mau, anaknya pun juga bisa mau?
terbujuk gitu ya. terbujuk. Nggak tahu juga saya itu rayuan-rayuan apa atau Iya, seperti apa, betul. kita nggak tahu ya bang. Iya. Mungkin itu tadi cara apa masalah pemain-pemain yang dicomot tadi ya. Iya, pemainnya dicomot. Oke. Nah, ini saya dengar juga, bukan saya dengar sih, memang sudah kemarin ya, tahun kemarin abang menangani Rans U16. 16 Itu sebagai apa itu bang? kemarin head coach bang, Sebagai head coach sebagai head coach. di Elite Pro U16 ya. U16. musim kemarin. Nah, apa itu pengalaman perdana menangani Elite Pro atau Iya. seperti apa? Perdana bang. Perdana, Ibarat, ya. Kemarin alhamdulillah ada manajer itu kebetulan manajer itu teman saya sendiri dari Lampung. Ketika saya lepas dari ngambil kursus pas waktu benturan sama kursus, Iya. jadi saya hanya menggantikan pelatih yang sudah mengundurkan diri dari Siap. tim. Hmm. Nah, saya habis itu disuruh penggantinya pelatih itu tadi. Oke. Nah, itu berarti pengalaman pertama bang ya untuk menangani Elite Pro. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah suka dukanya ya menangani tim. Ibaratnya Elite Pro ini kan akademinya tim-tim Liga 1 ya kan. Ya. Otomatis mungkin ya saya belum pernah merasakan, tapi mungkin tekanannya mungkin lebih kuat. Baru itu cara latihannya, apalagi kita dasarnya dari SSB dan mungkin itu tentu berbeda ya. Mungkin bisa abang ceritain sedikit Ya. lah. Kalau menurut saya pengalaman bang ya, ini jadi pengalaman saya yang pertama kali untuk menangani Elite Pro atau tim profesionalnya di Liga 1 untuk usia dini. Ini baru yang pertama bang saya menangani. Jadi kalau untuk perbedaannya sama SSB atau apa ya, sangat berbeda bang. Ya. Jadi abang kita dibilang suka dukanya Iya. banyak lah bang, suka dukanya. Jadi ya kalau kita dukanya ketika kita kalah, Siap. ibarat pemain kita kalah, pemain banyak ya tahu sendiri bang. Ya. Netizen di Indonesia ini kan Luar biasa. tapi nggak perlu kita sebutkan bahwa sepak bola ini, lawan kita ini sebenarnya kalau kita membawa tim yang kita kalah, lawannya netizen. Ya, pasti netizen. Betul. Kalau sukanya bang, sedikit lah cerita lah. Kalau sukanya kita nih gini bang, ketika kita masuk mes, ya, kita sudah capek nih pertandingan nih, kita sudah kalah nih. Suka dukanya, sukanya ketika sudah lepas pertandingan, kalau saya biasanya saya evaluasi ya bang. Kalau evaluasi itu, kalau di Elite Pro itu kan mainnya kan hari Sabtu main, Minggu main. Nah, jadi hari Sabtu main pagi, Minggu main pagi. Nah, biasanya Senin saya rest. Senin saya rest, tidak ada latihan, tapi mungkin malam ya bang. Malam itu kita kumpulkan anak-anak, ya kita kasih motivasi, kita kasih evaluasi pertandingan kemarin seperti apa, gitu. Jadi ya senangnya ya kita kumpul sama anak-anak. iklan. Astagfirullah. Oke bang. Oke ya, jadi senangnya itu bang, ketika saya kembali lagi ke mes, kita memberi motivasi, ketemu sama anak-anak, ya kan, ya, kita bisa kumpul lagi, kita belajar lagi, evaluasi kekalahan kita hari ini seperti ini. Malam kita sih biasanya kalau saya kasih evaluasi, kasih motivasi lagi buat ketemu nanti latihan di hari Selasa pagi biasanya. Siap. Nah, untuk run sendiri ya, itu luar biasa sih. Mungkin kalau menurut saya itu pengalaman luar biasa buat abang ya, karena di satu sisi run salah satu tim besar
di Liga 1 Iya. yang medianya itu begitu blow up-nya luar biasa. Iya betul. Ya, nah mungkin ya mudah-mudahan di tahun ini ada peluang lagi kembali ke Elite Amin, Pro, amin, atau amin. mungkin lebih tinggi lagi ya kan. Apalagi abang bilang mau kursus nih yang A, ya siapa tahu nanti ya pelan-pelan lah ya kan level itu naik. Nah tadi itu saya ada searching sedikit tentang abang nih, profilnya abang nih. Saya lihat itu abang lagi mengembangkan sejenis yayasan sepak bola ya. Iya bang, betul sekali. Sejenis yayasan sepak bola. Mungkin bisa diceritain sedikit lah buat gambaran kita. Siapa tahu nanti ada anak-anak yang memang mau bergabung. Iya. Jadi saya sekarang lagi menjalankan amanah sih bang sebenarnya. Siap. Amanah dari almarhum ibu saya. Jadi waktu 2018 saya itu berangkat ke Samarinda. Lepas 2019 18 saya berangkat ke Samarinda, 2019 saya pulang. Tepatnya saya pulang dulu. Di situ saya disuruh menangani pulau namanya Pulau Bawean, Bang. Pulau Bawean itu kayaknya pernah dengar. Gresik, Bang. Tempatnya di Gresik, Kabupaten Gresik. Jadi siap. saya disuruh minta bantu sama, ya bisa dikatakan beliau orang baik lah. Waktu itu kalau dibilang tertinggal, Bawean itu sangat tertinggal, Bang. Siap. Jadi di situ saya tersentuhnya untuk berangkat ke sana membantu anak-anak di sana untuk belajar sepak bola. Awal mulanya dari situ saya mendirikan yayasan, karena 2019 tuh saya sudah punya keinginan saya harus bikin sesuatu yang berbeda di Indonesia ini. Ya mungkin banyak lah bang, cuma yayasan yang saya bangun ini dari almarhum ibu saya. Ibu saya itu bilang kalau bahasa Indonesianya bilang, Le, nak bilang itu. Suatu saat nanti kalau kamu karirmu sudah naik, sudah bagus, lebih bagus. Kalau bisa kamu dirikan yayasan, kamu tampung anak-anak bola ini yang tidak mampu, saya bilang gitu. Akhirnya, ya ibarat, bagus juga ini bu. Saya bilang, apik juga bu ini bu. Pokoknya nek iso awakmu sampai kapanpun, ojo sampai ngelalekno arek-arek iki sing punya potensi. Jadi punya anak-anak ini yang punya potensi di pelosok-pelosok. Oke. 2020 lah saya punya pikiran. Saya selalu mencari apa ini yang cocok buat ini. Akhirnya ya saya sambil ibarat sholat malam lah bang, minta petunjuk. Ya akhirnya alhamdulillah dapat lah, namanya Yayasan Sepak Bola Indonesia Yatim Duafa. Disingkat YSBI. YSBI. Nah, disingkatnya YSBI. Jadi sebenarnya 2020 itu sudah kita dirikan. Cuma banyak rintangan, banyak halangan, banyak niat baik saya itu nggak sampai kesampaian, ya mungkin di kendala dana ya bang ya, karena betul. Saya itu semua yang saya kerjakan biaya saya sendiri. Jadi dari 2019 2020 saya itu mendirikan. Nah dari 2021 saya mulai menampung anak-anak dari yang usia terutama usia SMA ya bang ya. Usia SMA, terus usia yang senior. Nah sampai saat ini, dan kebetulan juga alhamdulillahnya yayasan ini sudah sudah terdaftar ke Badan Hukum Kemenkumham. Di Kemenkumham. Sudah, alhamdulillah sudah rata semua. Dengan proses saya yang dari mulai 2020 sampai 2024 ini, alhamdulillah semua apa yang saya inginkan tercapai. Sudah berjalan untuk tahun ini ya Bang, 2024. Jadi kalau mesnya, terus lapangannya, terus sekolahannya, alhamdulillah kita sudah ada. Makanya untuk saat ini saya mungkin saya lebih door to door, bahasanya kita keliling lagi mencari anak-anak yang punya bakat di sepak bola tapi dia tidak mampu untuk segala ekonomi.
terutama anak yatim, anak duafa. Insya Allah kita akan Naungi. naungi dia, kita kasih dia untuk beasiswa, untuk khususnya anak-anak seperti itu. Untuk targetnya sendiri bang, itu anak-anak umur berapa di situ? Kalau untuk targetnya sih sebenarnya kita enggak menargetkan ya bang. Iya. Kalau misalnya memang anak dari SD misalnya, dari usia gini orang tuanya orang tuanya enggak ada, dia pengen mau masuk ke sepak bola, orang tuanya udah meninggal, kita siap tampung. Tapi kalau untuk saat ini nggak mungkin kan bang, orang tuanya mau kan dari usia SD Iya betul. dikasihkan ke yayasan, nggak mungkin. Tapi kalau memang ada, kita siap tampung. Oke. Yang sekarang lagi saya kerjakan ya mungkin di SMP, SD lulus SD naik ke SMP, Oh berarti SMP. SMP naik ke SMA. Gitu. Dan itu nanti mengarahnya mereka di sana, ibaratnya nanti tinggal disalurkan, ya, tinggal Iya. disalurkan ke Liga 3, Liga 2 seperti itu ya. Jadi saya membangun yayasan ini bang, terutama saya hanya ingin membantu anak-anak yang punya bakat ataupun hobi di sepak bola itu supaya bisa tercapai. Kebetulan kami juga alhamdulillah Liga 3 punya sendiri Pak. Oh luar biasa kalau begitu. Aman sudah. Aman sudah kalau Liga 3. Jadi kita setiap tahun pun juga nanti ke depannya kayak event Kuratin, terus event Liga 3. Nah, terus kalau misalnya ikut liga internal Persebaya, kita masih kerjasama Bang. Itu kalau internal kita tetap main, jadi kita sistemnya merger, kerjasama sama tim-tim yang di internal Persebaya. Gitu. Mungkin ya teman-teman yang belum tahu tentang yayasan anak yatim duafa tadi, mungkin ada brosurnya kali ya. Ya nanti sebenarnya sudah saya sering share sih Bang. Sudah sering share. Nah, Sudah sering share, cuma orang Indonesia ini kan masih kurang percaya. Betul. Nah, mungkin ada brosur nanti bisa dilihat nanti di bawah sini ya. Ya. Termasuk itu nomor teleponnya ada juga ya. Ada semua lengkap, Jadi mungkin alamat, ada nomor telepon, alamat lengkap mesnya, semuanya ada. mungkin ada nanti dari rekan-rekan, mungkin tetangganya atau kerabatnya, mungkin dilihat ada yang kurang mampu tapi punya bakat sepak bola yang tinggi, kemauan yang tinggi, mungkin nanti bisa bergabung di yayasan Ya, Bang. anak yatim duafa. Itu pun juga gratis Bang, Gratis ya. terutama buat anak-anak yatim. Dan itu dalam setiap kelasnya dibatasi kah atau bagaimana, atau perekrutan itu per semester atau seperti apa itu programnya itu Pak? Nanti itu per semester kayaknya Bang, jadi per 6 bulan sekali insya Allah kita merekrut pemain-pemain yang sudah punya. Jadi nanti seluruh Indonesia ini ada cabangnya Bang, bukan hanya di Sidoarjo atau Surabaya aja Bang. Ya. Jadi misalnya nanti di tempat abang di Balikpapan, Kalimantan Timur Balikpapan, itu ada cabang YSBI Balikpapan. Okay. Nah misalnya nanti di Samarinda ada lagi tuh cabang YSBI Samarinda, di Tenggarong lagi ada cabang YSBI Tenggarong. Nah kerjanya orang-orang yang di cabang hanya memantau anak-anak yang punya bakat. Oke. Jadi kalau misalnya abang di Balikpapan punya SSB, tahu anak ini punya kualitas, tapi tidak mampu anak ini untuk ekonominya, dan dia terutama dia orang tuanya mau, ya kita siap tampung untuk anak-anak seperti itu. Dan itu ada batasan setiap kelas. Kalau batasannya maksudnya seperti apa? Batasan misalnya dalam satu tim U16 mungkin jadi hanya 20 siswa saja atau seperti apa? Kalau untuk saat ini sih Bang, target kita ini 40 Bang. 40 ya dalam satu kelas. Tidak, jadi SMP untuk semua ya Bang, include semua. Ya, jadi ikut semua nanti. SMP 40 pemain, 40 siswa, yang SMA 40 siswa. Oh, siap. 40 siswa. Sorry, maaf. Jadi 20 pemain untuk SMP, 20 pemain untuk SMA. Oke. Siap. Dan itu sudah berjalan ya Bang ya? Insya Allah tahun ini Bang. Insya Allah yang berjalan. betul-betul resmi, yang betul-betul berjalan insya Allah tahun ini, tahun ajaran ini. Jadi ibarat yang pertama lah Bang, saya baru berani
turun terjun sendiri, Langsung. mempromosikan sendiri. Saya mencari anak-anak itu yang saya rekrut seperti apa. Nah, terutama insya Allah nanti mungkin di bulan depan Bang ya. Di bulan depan ini Mei saya akan ke Papua Bang. Oke. Kalau insya Allah nanti kalau memang ada waktu, kemarin sudah kontak-kontakan juga sama teman yang di Papua. Saya akan ke sana. Jadi kalau misalnya para coaches yang ada di pelosok-pelosok ataupun yang di perdesaan punya anak-anak kemampuan bagus, punya potensi, bisa nanti kontak saya langsung, merekomendasikan. Insya Allah kami siap membantu. Mungkin nanti kalau sudah opening atau latihan perdana mungkin bisa lah kita dari Karyang ini jalan-jalan lah untuk meliput ya kan. Ya. Mungkin boleh ya? Boleh Bang. Sangat terbuka kita Bang. Ya, jadi JSBI ini Bang, saya mendirikan JSBI ini sebenarnya bukan untuk buat diri kita sendiri Bang, tapi buat masyarakat Indonesia, terutama buat anak-anak yang punya bakat, yang punya keinginan jadi pemain sepak bola, yang ibarat bukan kita menjanjikan atau seperti apa, ya intinya saya hanya membantu kasih jalan buat dia yang kamu tidak bisa. Ini misalnya di pelosok di desa nih, yang biasanya hanya latihan seminggu 2 kali 3 kali, nah sekarang adanya mau ikut akademi tidak bisa atau seperti apa, tapi dia punya bakat. Nah mungkin di YSB ini bisa membantu untuk kedepannya. Oke, itu untuk yayasan anak yatim duafa tadi. Mungkin terakhir ini Bang, ya mungkin ada saran atau pesan-pesan untuk anak-anak muda, generasi muda yang di akar rumput yang memang berjuang di sepak bola untuk membangkitkan semangatnya. Mungkin ada motivasi sedikit lagi. Ya, kalau buat saya sendiri Bang pribadi, untuk jadi pemain sepak bola itu sebenarnya tidak mudah Bang. Butuh proses yang panjang, butuh perjuangan, butuh keniatan terutama. Jadi ya ini buat anak-anak muda yang sekarang ya Bang, yang cita-citanya tinggi, pengen jadi pemain timnas. Ya kalau saya, ayo totalitas untuk menjadi pemain bola, untuk latihan. Oke. Kadang anak-anak zaman sekarang itu pengen jadi pemain bola tapi malas untuk latihan. Ya, tidak mau berproses, pengennya instan, dan itu nggak bisa Bang. Mungkin kita yang lihat kayak pemain-pemain yang saat ini yang jadi pemain bintang lah bahasanya di Indonesia lah, kita lihat kayak Pratama Arhan ya kan. Wah enak seperti itu, tapi kan orang nggak tahu prosesnya dia seperti apa. Iya betul. Perjuangannya dia seperti apa. Makanya saya pernah dikasih motivasi sama, yaitu ibarat satu letting kemarin sama Ahmad Bustomi Arema mantan Arema dulu. Nah, waktu itu kursus itu anak-anak didik saya ajak ke tempat kursus untuk belajar mendapatkan materi-materi seperti itu. Habis itu lepas dari kursus istirahat semuanya, saya minta motivasi sama Coach Ahmad Bustomi. Sama Ahmad Bustomi. Saya panggilnya Mas ya, karena Mas atau Abah, dia kan sudah haji ya kan. Kalau itu saya selalu belajar sama beliau. Kalau menurut saya waktu kursus lisensi saya kemarin itu saya beruntung bisa satu letting sama mantan pemain yang luar biasa, dan itu pun mau mengajari seperti saya. Nah, waktu itu setelah kursus jam istirahat, Ahmad Bustomi mengasih motivasi sama anak didik saya. Kalau kamu pengen jadi pemain bola, ya, kamu harus komitmen. Dan bagi saya, menurut saya, dalam usia 19 tahun atau 20 tahun sampai ke 30 tahun, kalau kamu nggak bisa mencapai di timnas, berarti kamu ada yang salah. Dalam perjalanan itu usia 19 tahun atau 20 tahun sampai ke 30 tahun, berarti kamu ada yang salah. Karena apa?
waktu saya umur 19 tahun saya sudah timnas. Itu Ahmad Bustami ya. Ahmad Bustami dia. Jadi saya dapat termotivasi dari dia. Nah, saya terapkan sama anak-anak. Kamu lihat, saya bilang itu. Oh, beliau yang dibilang seperti itu dia mantan timnas. Siapa yang tidak tahu ibarat di Jawa Timur Ahmad Bustami. Dan beliau juga saya tanya, Mas atau apa Bah, saya bilang itu. Apa resepnya untuk bisa menjaga seperti ini? Kamu tahu nggak? Saya dari SMP sampai saat ini saya jogging 5 kilo Setiap hari. setiap hari. Luar biasa. Wah, saya makanya beruntung saya kemarin ikut kursus itu Bang, yang betul-betul mantan-mantan semua, yang bagus, yang ibarat selalu mempelajari saya. Banyak Bang, di situ banyak banget. Ahmad Bustami, ada Randy Siregar, Gilang Ginarsa, Randy Irwan, terus Kiskil Gandrum, ada Denny Saputra. Itu banyak pemain-pemain, bahkan orang-orang itu ibarat saya paling di situ paling muda Bang. Jadi ada 2 orang. Anak Bandung sama saya yang di situ paling muda kemarin. Oke. Nah, makanya saya banyak belajar sama beliau-beliau yang jam terbangnya melebihi saya atau seperti apa. Makanya kita ini pelatih, kita ini sang motivator, kita ini contoh. Kalau kita pengen dicontoh sama pemain kita, ya kita harus menunjukkan yang terbaik. Jadi kalau apapun pemain Bang, yang kita bicarakan, pemain itu pasti menurut. Nah, makanya saya selalu bilang, saya keras orangnya Bang. Kalau ketika di mes atau di apa, saya selalu disiplin, saya selalu keras. Itu yang saya terapkan. Karena suatu saat ketika kamu nggak ikut sama saya, kamu sudah kebal dengan omong-omongan apa disiplinnya sama orang. Itu saya Bang, yang saya didik untuk di yayasan ini. Yang saya terapkan yayasan ini. Dan kebetulan juga saya membangun yayasan ini prosesnya panjang Bang. Banyak bentrok, banyak ini juga. Dan alhamdulillah ada teman saya Ustadz juga kan. Ustadz juga yang akan membantu saya, dan kebetulan beliau juga menjadi pengasuhnya nanti di yayasan. Jadi di tempat yayasan ini Bang, ibarat ibadah ya, main bola ya. Kalau bahasanya orang Jawa itu bal-balan iyo, ibadah iyo. Ya. Nah, Ngaji yo, bal-balan iyo. Betul. Itu kalau orang Surabaya seperti itu. Jadi dan satu lagi Bang, yayasan saya ini bukan untuk khusus Muslim ya Bang. Jadi bukan khusus Muslim, semuanya agama bisa masuk. Agama bisa masuk. Jadi kalau memang kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi untuk sepak bola Bang. Betul. Kita nasionalisme. Jadi kalau memang agamanya dia Kristen, Hindu, Buddha silakan bergabung. Tapi waktunya ketika ibadah, harus ibadah. Kamu harus ibadah. Saya dulu pernah Bang, ada pemain saya Kristen waktu itu. Kristen itu kan agamanya non Muslim, ibarat itu kan ada yang ibadahnya Sabtu, ada yang ibadahnya Minggu Bang. Ya, kalau non Muslim. Jadi ketika dia waktunya ibadah, saya marah kalau dia nggak ibadah. Bahkan saya pun rela datang nganterin dia untuk ibadah. Saya tungguin. Ada itu Bang, pemain saya dari Papua itu. Gitu. Jadi saya nggak mungkin Bang, kita berjuang di sepak bola, pengen jadi pemain sepak bola tanpa adanya ibadah, tanpa adanya minta doa sama Tuhan, bisa tercapai. Dan mustahil. Dan hasilnya bakal nol. Makanya saya selalu bilang, kamu minta sama Tuhanmu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu masa depanmu yang kamu raih, semuanya ada di Tuhanmu. Mau Muslim mau non Muslim, semuanya kamu minta. Nggak mungkin. Tuhan itu selalu sayang pada umatnya. Ya, apalagi melihat umatnya sedang berjuang. Kalau Tuhan nggak ngasih untuk cita-cita itu, Tuhan malu karena kita diciptakan dengan Tuhan. Itu Bang. Oke, siap. Mungkin itu tadi sebagai penutup kita ya.
sebagai penutup kita, obrolan bincang santai bola di hari ini, episode kali ini. Nanti kalau kita ada waktu, kita bisa berjumpa lagi, kita ngobrol lagi, mungkin di tempat yayasan itu tadi. Oke, siap Bang. Kita bisa ke sana lagi. Mungkin nanti saya akan undang Abang ya. Ditunggu undangannya. Jadi Siap nanti datang ini. jadi nanti kita bisa podcast sama-sama kita Bang ya. Jadi nanti di tempat yayasan saya itu saya rencana mau mengundang punya program sih sebenarnya. Punya program itu untuk mengundang pelatih-pelatih kampung, pelatih-pelatih desa yang ada di Indonesia ataupun yang ada terutama di Jawa Timur dulu Bang. Mau saya undang, kita sharing-sharing seperti apa. Gitu. Jadi nanti boleh nanti kalau misalnya Abang mau mampir, Kita tunggu undangannya. seperti Soalnya insya Allah di akhir Mei, kalau enggak di pertengahan Juni saya ke Jawa lagi Bang. nah, Kalau ada memang undangan, mampir saya nanti lewat Surabaya. sangat terbuka Seperti- siapapun pelatih-pelatih yang ada di Indonesia ya Bang ya, terutama di Indonesia. Kalau memang dia ada acara sepak bola khususnya di Surabaya atau Sidoarjo, bisa mampir ke tempat saya. Entah itu mau singgah, bahasanya kita akan siapkan kalau memang butuh tempat tidur buat pelatih atau buat anak-anak berapa. Dan insya Allah kita siap membantu gitu Bang. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja sedikit obrolan kita. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Oke.